Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Ya, di depan itu masih ada customer duduk. Beliau bapak-bapak bawa 2 HP. Yang pertama Nokia, yang kedua Oppo. Tadi beliau bercerita kesel dan kecewa karena HP-nya itu dibawa kemana-mana namun ditolak. Ada yang alasannya nggak sanggup, ada yang alasannya nggak ada spare part, macam-macam. Lalu kita akan coba bahas. Sebetulnya saya awalnya juga nolak karena beliau maunya nunggu. Lalu saya tanya, Pak, kenapa sih kok nggak bisa ditinggal? Karena beliau sangat penting banget HP ini buat jualan. Dan berapapun beliau sanggup bayar. Wah, ini saya kedar-kedir jadinya. Oke lah, saya sanggupi. Namun saya tidak menjanjikan ya, karena ini hari Jumat pendek dan saya hanya berusaha. Kalau deal dan dikerjakan. Nah, ini proses saya pembukaan sudah ambiar ya, karena sudah pernah dibuka counter sebelah. Oke, kita akan cek ya. Jadi HP ini masuk air dan perhatiin ya. Di konektornya itu ada yang gosong. Wah, ini berarti yang menyebabkan HP ini tuh ditolak. Karena memang ya ribet ya. Udah HP jadul, ribet dan ya mesti nyari spare partnya. Memang kadang-kadang begitu ya. Di di beberapa teknis itu kadang ya milih-milih. Tapi ya kadang tuh kalau kita tuh rezeki ya alangkah baiknya terima aja dulu. Kita terima aja dulu, kita bantu, apalagi customernya sangat membutuhkan ya. Oke, ini bagian untuk kartu memori juga sempal terangkat ya. Ya, kenapa bisa gosong? Karena HP ini bekas masuk air. Lalu kalau kita perhatiin, LCD dan konektor kena semua. Biasanya yang gosong itu jalur positif lampu. Biasanya jalur positif lampu jika grounding atau ketemu ground, konslet dan terbakar. Nah, ini bisa diperhatiin ya. Jalurnya itu 2 kiri atas dan 3 kiri atas. Kemungkinan besar itu kalau lihat skema ya jalur positif dan negatif ya. Oke, tenang. Saya akan bantu, Pak. Bapaknya itu wah, saya kalau dengar ceritanya kasihan banget ya, merasa waduh, pokoknya ini kan buat penting ya, buat jualan. Lalu beliau ada mungkin ada orderan atau bagaimana sehingga membutuhkan banget untuk HP ini bisa diperbaiki. Ya, intinya kalau untuk di HP-HP jadul memang banyak penggunanya itu ya bapak-bapak yang memang sangat penting ya untuk bisnis. Jangan salah ya. Jangan anggap wah ini HP jadul, tapi yang sering saya temui gitu. Jadi bapak-bapak juragan itu HP-nya malah Nokia. Oke, ini kita bersihkan saja ya karena X masuk air. Ya, baik LCD ataupun konektornya. Ya, saya akan coba cek secara detail ya. Dan ternyata kaki untuk di bagian LCD khususnya jalur 2, jalur 3, jalur 4 itu putus sehingga saya lakukan jumper. Nah, itu kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Karena kan kita nggak lihat skema, itu jalur lampu ya. Karena kalau air kena jalur lampu ya konslet, apalagi HP posisi hidup lalu masuk air sehingga dia gosong. Oke, saya lakukan jumper saja ya. Ini untuk penjamperan saya hanya tinggal sambungkan saja dengan mata solder.
Lalu untuk beberapa kaki ya mungkin saya akan sambungkan juga dengan kawat solder ya, karena kakinya itu sudah termakan korosi, sehingga kita mesti sambung dengan kabel jemperan. Nah, untuk di daerah saya itu pengguna Nokia masih banyak ya teman-teman. Mungkin daerah teman-teman yang kota itu juga udah jarang ya. Kalau di tempat saya masih banyak. Ya, jadi beliau tuh bawa 2 HP. Yang pertama ini Nokia, yang kedua HP milik anaknya, Oppo. Nah, lalu sempat cerita banyak juga ya, beliau tuh ada beberapa counter ya, counter sebelah itu pada nolak ya. Waduh, kasihan, padahal beliau sampai bilang mau dibayar berapapun mau gitu ya. Wah, itu itu kadang tantangan ya kalau begitu. Jadi ya sebetulnya pamali ya, kita tuh nolak rezeki, tapi ya kita kadang ada faktor yang nggak bisa ya, entah itu spare part, entah itu waktu. Nah, ini saya sempatkan untuk memaksimalkan ya, karena melihat kondisi customernya sangat butuh. Oke, ini saya akan copot ya bagian konektor yang ada di papan bautnya, karena dua-duanya kosong. Untuk yang bagian LCD sudah saya jumper ya, kaki yang kropos efek dari korosi. Lalu yang kedua ini ya kita angkat untuk konektor LCD yang ada di mesin. Nah, berhubung saya itu pejuang rongsokan, tentunya banyak bekasnya. Nah, ini saya akan cek dulu yang gosong itu apakah kakinya masih aman. Ya, kelihatannya sudah mulai terkikis. Saya kerok-kerok ya supaya disolder ulang. Jadi tujuannya ngerok-ngerok itu supaya nimbul kembali ya kaki yang sudah terkikis. Lalu setelah itu kita solder ulang, kita rapiin ya. Ya, saya udah nyari bekas rongsokan. Nah, ini kelihatannya sih masih bagus ya untuk konektor LCD-nya. Saya akan angkat dan saya akan pasang di Nokia yang sedang kita bahas. Nah, untuk pengangkatan saya lakukan tembak dari bawah. Kenapa? Karena konektor LCD itu bahannya plastik. Sebetulnya bahannya pun plastik, kalau original masih kuat ya, tapi ya karena ini mau dipasang kembali, ya saya minimalkan supaya tidak meleleh ya. Oke, ini kita langsung pindah di Nokia-nya. Nah, untuk pemindahan begini, saya langsung tembak dari atas, tidak masalah. Kuncinya itu di fluk. Kasih fluk agak lebih supaya menghindari lelehan ya. Lalu kita preskan kaki-kakinya sehingga dia menyatu sendirinya. Nah, ini sudah selesai untuk di bagian konektor mesinnya. Lalu ya kita tinggal bersihkan saja. Ya, ini sudah saya rapiin Nokia dan kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muncul logo Nokia guys ya. Mantap jiwa, mempesona. Wah ini mantap lah.